Tom dan Hasto Kristianto dibebaskan lewat abolisi dan amnesti. DPR setujui permintaan Presiden Prabowo beri abolisi ke Tom Lembong dan amnesti ke Hasto Kristianto. Tom itu diduga terlibat korupsi impor gula, sementara Hasto diduga terkait suap PAW Harun Masiku. Tom divonis 4,5 tahun penjara, sementara Hasto divonis 3,5 tahun penjara. Sekarang keduanya sedang menanti keputusan Presiden untuk menghapus kasusnya. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bilang langkah ini demi momen persatuan 17 Agustus. Total ada ribuan napi juga dapat amnesti, termasuk kasus makar di Papua. Dengan abolisi dan amnesti, hukuman Tom dan Hasto otomatis berhenti. Mereka sudah berstatus bebas sebagai terdakwa dan tak lagi di proses hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya, teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Gimana nih kabarnya kalian? Ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga dilimpahkan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat video sesuatu yang sangat menarik ya untuk kita simak teman-teman. Di mana ya teman-teman ya, Tom dan Hasto dapat pengampunan Presiden Prabowo ya. Dua nama besar yang divonis korupsi ya. Tapi kini bebas lewat abolisi dan amnesti ya. Publik diminta paham, tapi apakah semua setara di mata hukum? Kalau koruptor bisa dihapus kasusnya, gimana nasib orang kecil yang dipenjara gara-gara utang motor ataupun nyuri beras ya kan? Oke, di sini nanti banyak perdebatan dan kita akan mereaction beberapa video-video teman-teman. Tapi sebelum kita mereaction teman-teman, bantu untuk klik tombol subscribe dan juga share video ini, klik like-nya ya teman-teman ya. Karena banyak video yang menarik yang akan nanti kita bagikan. Dan pastinya kalian tetap stay sampai akhir. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau dengan menggunakan hak prerogatif dari Bapak Presiden yang juga sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami mengucapkan lama ini sebagai sekjen, saya terus mendapatkan arahan Ibu Mega bagaimana pelembagaan partai dilakukan termasuk dengan spirit anti korupsi tersebut. Selama menjadi tahanan di KPK, yang sejak awal saya katakan saya masuk dengan kepala tegak dan akan keluar juga dengan kepala tegak, tetapi ternyata saya lebih merunduk karena saya begitu banyak belajar tentang kehidupan di sini. Ya, itu tadi ya. Pernyataan Hasto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia ya kan. Kita lanjut lagi teman-teman. Video selanjutnya ya. Korban tumbal Jokowi diselamatkan.
bahwa geng Solo yang identik dengan jaringan loyalis Jokowi mulai tersingkir dari pusat kekuasaan. Isu Munaslup Golkar adalah bagian dari eksekusi politik terhadap Bahlil Lahadalia. Itu dianggap sebagai penegasan bahwa struktur kabinet akan dirancang ulang dan tak ada yang abadi dalam politik kekuasaan. Paijo menilai peran Megawati di balik layar sangat penting. Isu rekonsiliasi muncul setelah akan ada pembersihan geng Solo dan komunikasi antar elit mulai cair. Ini juga dinilai sebagai pukulan bagi partai-partai lain, seperti Golkar dan Nasdem yang kini harus bersaing lebih ketat dalam lingkar kekuasaan. Menurut Paijo, Prabowo menjalankan strategi rekonsiliasi elit total, mengubah lawan menjadi kawan dalam satu gerakan politik cepat. Dengan PDIP masuk koalisi, Hasto diampuni, dan Tom Lembong dimaafkan, Prabowo membentuk kekuatan supermajority di pemerintahan dan DPR. Geng Solo akan disingkirkan agar tidak ada kekuatan tandingan dari sisa kekuasaan Jokowi dan Bahlil yang dulu dianggap orang kuat Golkar, mulai tergusur karena pergeseran poros kekuasaan. Sekian, salam dari saya Fofo Fefe. Dan saya Fufu Fafa. Kalau suka, jangan lupa Ya itu ada plus minus ya teman-teman, dimana sekarang dibanding-bandingkan. Ini hati-hati teman-teman. Sebenarnya ada plus minus, ada niat baik, ada juga untuk kita juga masih ngambang-ngambang ini. Artinya video-video ini teman-teman yang menyimak ya dengan baik ya. Saya persilakan. Kita lanjut teman-teman. didengerin, diturutin ya, tapi malah dianggap sebagai pahlawan kesiangan. Giliran diam dianggapnya zolim. Gue kan jadi bingung ya, tujuannya maksudnya berisik itu apa? Tujuannya berisik itu kan supaya presiden denger kan, supaya presiden ada action gitu kan, bukan untuk menyuarakan sakit hati kan, bukan kan, berisiknya bukan karena itu kan, iya kan? Nih presiden udah action nih, udah ada action nih, udah ngedengerin kalian nih, maksud gua kenapa dianggap sebagai pahlawan kesiangan? Nih gua pikir jadi presiden tuh enak gitu ya, say, karena dulu banyak yang cita-citanya jadi presiden gitu. Ternyata jadi presiden tidak seenak itu, nggak seenak itu guys, serba salah hidupnya, serba salah. Ya ini benar kali ya, karena ya kemarin merasa keadilan gitu, udah nyuncep karena Tom Lembong dibilang nggak bersalah, nggak terima duit kok bisa divonis ya kan, ini serba salah gitu ya. Giliran diambil ahli dibikin sama Pak Prabowo tindakan seperti ini, ya menganggapnya keterlaluan dan sebagainya. Ya itulah teman-teman ya, ini ada hal yang besar sepertinya yang mau dilakukan oleh Pak Prabowo sendiri teman-teman ya. Ini kita menilai, makanya kalian bisa komen di kolom komentar ya. Kita dengerin lagi nih. Pada Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ini adalah sebuah rekayasa, sesuatu yang mengada-ngada, sesuatu yang dipaksakan agar Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ini bernafasnya di Hotel Prodeo. Nggak salah dong ya kalau gue mengatakan, menilai hukum dan keadilan di negeri kita tercinta ini sudah mati. Seminggu yang lalu Pak Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dengan denda 700 juta. Dan kemarin Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara dengan denda 250 juta. Kok bisa kedua orang tersebut divonis berat? Padahal seharusnya berdasarkan fakta-fakta persidangan mereka ini divonis bebas. Karena selama persidangan yang berlangsung berbulan-bulan, di dalam fakta persidangan tidak ditemukan sama sekali bukti kuat yang mengatakan, membuktikan bahwa Hasto Tom Lembong bersalah atau terlibat. Itu tidak ada sama sekali. Kok bisa-bisanya gitu ya mereka dibikin bersalah gitu ya. Bahkan para pakar hukum termasuk Pak Mahfud MD pun melihat bahwa ini memang sesuatu yang banyak kejanggalannya gitu ya. Dan gue melihat tuduhan, dan gue juga menilai ini syarat akan kepentingan politik, unsur politisasi. Bahkan gue menduga bahwa di belakang kasus ini ada kekuatan politik yang bermain, di mana ada seseorang yang memiliki dendam pribadi, dendam politik kepada Pak Hasto dan Pak Tom Lembong. Nah kan diiniin lagi, siapa itu gini lagi.
Ya itu teman-teman ya, banyak sekali yang jadi problem ya teman-teman. Maka dari itu guys, ini tanggapan kita dengerin lagi ini tanggapan dari Mas Wapres ya sebagai ini Mas Gibran soal pembebasan Hasto dan juga abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong dan Pak Hasto dari pemerintah. Saya meyakini apapun yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang. Apalagi ini menjelang perayaan 17 Agustus, saya kira ini momen yang baik untuk merajut tali persaudaraan antar sesama anak bangsa. Ya, kasih. nah itu teman-teman, itu baru adem, jadi nggak ada kontroversi apa ribut sana sini ya kan, semuanya adem ya. Ini kita dengarkan lagi dari Menko Yusril ya teman-teman ya. Saya ingin menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi terhadap Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 tegas menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pertimbangan itu sudah dimintakan oleh Presiden melalui surat kepada DPR, dan Pak Presiden juga telah mengutus dua menteri, yaitu Menteri Hukum dan Mensesnek, dalam rangka berkonsultasi dan meminta pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas rencana beliau untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada Pak Hasto dan kepada Pak Thomas Lembong dan lebih daripada 1.000 narapidana yang juga dimohonkan diajukan permohonan amnestinya kepada Presiden, dan Presiden memintakan pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau kita membaca ketentuan di dalam pasal 2 dan pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 54 tentang amnesti dan abolisi itu, jika seseorang atau sekelompok orang diberikan amnesti, maka segala akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan dihapuskan. Kemudian dengan abolisi, maka segala penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dihapuskan. Dengan demikian sudah tepat apa pemberian amnesti dan abolisi terhadap Pak Hasto dan terhadap Pak Thomas Lembong ini. Ya itu tadi teman-teman ya videonya. Apa pandangan kalian dari tindakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto? Pasti banyak bertanda tanya ya. Ini saya memberikan ruang untuk teman-teman, silakan memberikan komentarnya di kolom komentar ya. Jangan malu-malu ya. Ya, jangan malu-malu, dan kita dengarkan beberapa dari kader-kader partai juga tentang hal ini. Kita dengarkan dulu ya, teman-teman. Seperti apa videonya? Nanti Mas Hasto Kristianto dikeluarkan. Kalau kami melihat bahwa amnesti ini diberikan kepada kasus-kasus yang terkait dengan politik ya, dan kami melihat pemberian amnesti ini untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kedepannya untuk bangsa dan negara. Dan juga kami sampaikan dari awal setahun lalu bahwa proses kasus dari yang dituduhkan kepada Mas Hasto Kristianto ini muatan politiknya sangat terlihat ya, dan sudah setahun. Dan bagaimana kita dari proses penyelidikan, kami mengajukan pra peradilan, kemudian penyidikan sampai di proses persidangan, kami dari tim penasihat hukum melakukan pembelaan, dan banyak fakta yang terungkap di persidangan, banyak bukti yang lemah yang dihadirkan. Dan tentunya segala proses ini berjalan sampai pada putusan, dan kami juga baru mendapatkan kabar bahwa Mas Hasto Kristianto diberikan amnesti. Selanjutnya kami akan menunggu prosesnya seperti apa. Mas Hasto, ya ini dari PDIP ya.
Ya, kita dengarkan lagi dari mantan ya. Kasih dong, kasih momen dong. Nggak pernah kelihatan lagi soalnya, kasihan ya kan. Ini ya. Dan saya juga tanya sama lawyer apakah kita mengajukan, tidak juga. Jadi betul-betul itu hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden dan presiden memberikan itu. Dan rasanya kan 1116 kalau nggak salah itu. Jadi sebenarnya tarik-tarik. Jadi ya prerogatif presiden. Iya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Ini dari DPD teman-teman. DPD RI. Prabowo adalah presiden boneka, presiden yang tersandra dengan politik masa lalu, presiden yang bisa dikendalikan. Anggapan itu semua terbantahkan sekarang. Langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo yang memberikan amnesti dan abolisi terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristianto, ini adalah sebagai bukti bahwa Bapak Presiden peduli dengan penegakan hukum. Saya pikir memang sudah saatnya Bapak Presiden Prabowo menyingkirkan kurap-kurap yang menempel di kulit bangsa ini. Tidak boleh lagi. Buat apa? Buat apa kita terbebani dengan kurap-kurap itu? Kita harus bisa singkirkan ini semuanya. Ya. Kita menata masa depan bangsa ini. Masih banyak agenda bisa kita laksanakan untuk mensejahterakan bangsa ini. Saya pikir ini adalah suatu langkah baik bahwa Bapak Presiden Prabowo ingin sekali menciptakan keadilan di dalam hukum kita. Kalau kita terus digoreng-goreng dengan kriminalisasi, tidak akan pernah menciptakan keteduhan dalam sistem politik kita. Saya sebagai anggota DPD RI sangat bersyukur bahwa melalui TikTok, melalui komentar-komentar seluruh netizen yang ada di Indonesia, hingga pada akhirnya kasus Tom Lembong dan Hasto Kristianto sampai di telinga Presiden. Andaikan saja kita tidak berbicara melalui TikTok, melalui media sosial kita, atas kriminalisasi kedua tokoh ini, barangkali Bapak Presiden tidak tahu. Kita bersyukur sekarang. Karena itu saya meminta, ayo kita harus terus bisa bicara melalui media sosial kita. Tidak usah kita peduli orang bicara, kita konten, terserah. Yang pasti teriakan-teriakan kita melalui media sosial, saya sangat yakin Bapak Presiden akan mendengarkan seluruh keluh kesah di seluruh pelosok tanah air. Yang penting kita bisa bicara dan bergerak bersama-sama. Ya, ada plus minus ya teman-teman ya. Itu tadi teman-teman plus minusnya di situ. Ya. Tom Lembong dapat abolisi, Hasto dapat amnesti. Rakyat dapat drama hukum dan berita kocak pemerintah. Bener banget sih kalau cuma satu yang dibebasin, bikin ngiri kubu sebelah dong. Malah ntar malas gabung. Sungguh keadilan di negeri ini benar-benar ditegakkan. Makanya gue gak heran sih ntar 2029 presiden direkrut Marvel atau DC. Wah, jadi rebutan tuh. Ujung-ujungnya direkrut Juventus. Melihat ini Harun Masiku ngakak nih dari kayangan. Abolisi dan amnesti udah kayak promo Shopee. Kumpulkan 5 skandal, dapatkan 1 abolisi. Berlaku untuk semua partai dengan syarat dan ketentuan berlaku, kecuali lu rakyat biasa, udah penjara aja. Komentar setelah ini, presiden bikin gebrakan apalagi yang mengejutkan. Orang lagi main tebak-tebakan Marvel ya. Jadi kenapa Marvel warnanya kenapa Thanos warnanya ungu, kalau hijau tenis? Ya itu tadi teman-teman ya. Silahkan komen di kolom komentar. Saya persilakan buat teman-teman ramaikan kolom komentar. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 01 00 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita.
atau dengan lebih praktis, bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.